Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa pandangan saya tentang kartu kredit. Nah, saya memiliki beberapa poin pandangan ya saya tentang kartu kredit ini. Dan kebetulan pandangan-pandangan saya ini menyelamatkan saya dari berbagai kesulitan yang sering dialami ketika seseorang itu berhubungan dengan kartu kredit. Nah, apa pandangan-pandangan itu? Oke, kita mulai ya dari nomor 1. Pertama, menurut pendapat saya, kartu kredit itu harus dianggap sebagai kemudahan teknologi. Artinya, ketika kita memiliki kartu kredit, maka kartu kredit itu menjadikan kita tidak perlu memenuhi dompet kita dengan uang kontan gitu. Jadi misalnya kalau kita belanja dengan suatu barang yang bernilai nominal yang besar gitu ya, atau bertransaksi mau beli tiket atau apapun yang nilainya kan besar ya, berjuta-juta gitu misalnya. Nah, dengan menggunakan kartu kredit, maka kita tidak perlu penuhi dompet kita itu dengan uang yang terlalu banyak. Jadi ya dompet kita tetap ringan gitu. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, apa yang kedua? Yang kedua, kartu kredit berarti kita bisa membayar terlebih dahulu sementara dana kita yang sesungguhnya dapat kita simpan di bank untuk tetap menghasilkan bunga gitu. Jadi ya kalau kita sudah ambil uang kita langsung dari tabungan kan berarti uang kita udah berkurang nih. Berarti kan itu akan mempengaruhi perhitungan bunga gitu. Sehingga kita bisa menundanya dengan cara apa? Ya kita menggunakan fasilitas kartu kredit ini. Begitu teman-teman. Nah, yang ketiga, setelah kita transaksi dengan kartu kredit, di saat kita membayar kartu kredit, maka kita bayar full, ya kan? Setelah kita transaksi dengan kartu kredit, saat kita membayar kartu kredit nih, ada tagihan datang ya kita bayar full, tanpa harus kita sisakan sama sekali hutang. Jadi nggak ada bayar minimalnya aja atau bayar sebagiannya aja, nggak ada cerita seperti itu. Dengan demikian, kita tidak perlu membayar bunga gitu. Bunga dari kartu kredit itu lumayan besar. Jadi lebih baik kita bayar full sehingga kita tidak perlu membayar bunga ya. Lebih baik uang kita pakai untuk hal yang lain gitu kan. Kartu kredit hadir untuk memberi kenyamanan buat belanja, bukan kewajiban kita untuk menguntungkan perusahaan kartu kredit dengan membayar lebih, ya kan. Dengan bayar bunga itu kan berarti kita membayar lebih toh. Ngapain gitu loh. Ya kartu kredit itu hanya memberi kenyamanan aja buat kita, jangan kita harus membayar lebih gitu loh. Jadi seolah harus bayar bunga gitu buat perusahaan penyedia kartu kreditnya. Nggak usah. Yang kelima, dengan membayar kartu kredit secara full setiap kali datang tagihan, maka kita sudah membantu mengurangi potensi sakit kepala karena kebanyakan hutang. Nah, ya kan, ya mungkin kita ada hutang-hutang yang lain gitu kan di luar urusan kartu kredit ini. Jadi kalau kartu kreditnya kita udah nggak ada hutang sama sekali kan, potensi kita pusing-pusing nggak ada lagi, ya kan. Nah, yang keenam, menurut saya kartu kredit sekarang ini sudah semakin obsolete sebenarnya. Teknologinya itu kalau tujuannya adalah untuk supaya kita bisa tanpa perlu bawa uang gitu ya, tanpa perlu penuh-penuh pakai dompet. Sebenarnya ada teknologi yang lebih baru, yaitu QR ya, QR Indonesia gitu kan, QRIS. Nah, dengan QRIS itu uang Anda ada di bank mana gitu ya, terus merchant yang Anda bertransaksi itu menggunakan bank yang berbeda, tetap Anda bisa bertransaksi dengan dia, transfer tanpa ada biaya lagi gitu kan. Jadi kan itu teknologi yang lebih advance ya daripada kartu kredit, karena kalau kartu kredit masih perlu bawa kartunya itu taruh di dompet. Nah, sementara ini kita nggak perlu bawa dompet nih, kita cukup pakai handphone gitu kan. Nah, yang ketujuh, kartu kredit juga berguna ketika ada program-program cashback. Nah, kan sering kan ada kerjasama nih antara merchant dengan kartu kredit, dengan perusahaan kartu kredit. Misalnya beli tiket pesawat ya, atau kita makan di restoran mana, suka kan ketika kita mau bertransaksi, mau bayar nih, kasirnya menanyakan, ini ada cashbacknya loh, mau dipakai nggak gitu kan. Oh ya, kalau saya pakai aja
Jadi lumayan mengurangi, jadi saya bayarnya nggak perlu bayar full kan, karena ada cashback gitu. Kemudian beli tiket, nah tiket pesawat tuh kadang sering sih, cuman ya kadang-kadang ada minimalnya, transaksi minimal sekian gitu baru apa namanya, voucher ya istilahnya, itu vouchernya bisa dipakai untuk kartu kredit ini. Nah selain itu ada lagi, selain cashback ada lagi yang fasilitas cicilan yang tanpa bunga. Nah itu kadang-kadang suka ada tuh. Nah lumayan tuh kalau beli handphone kadang-kadang tuh suka ada cicilan 0%. Nah itu bisa dipakai juga, lumayan gitu kan. Nah yang ke-8 ya, jangan terpancing untuk melakukan transaksi pembelian barang yang harganya melampaui kemampuan kita saat itu. Jadi misalnya gini, misalnya saya itu gaji bulanan misalnya 5 juta katakanlah. Nah saya sudah melakukan alokasi ini 10% untuk biaya operasional, nah 10% lagi untuk biaya bersenang-senang ya kan, 10% lagi untuk ditabung, 10% lagi untuk bayar amal ya, atau perpuluhan atau zakat gitu ya, yang bersifat amal gitu kan. Nah nanti 10% lagi untuk yang lain, investasi ke apa. Nah misalnya kita sudah punya alokasi 10% untuk bersenang-senang, misalnya untuk reward yourself ya, misalnya kita mau makan di restoran dan sebagainya. Kalau 5 juta 10%-nya kan 500.000, berarti dalam 1 bulan itu maksimal ya cuma bisa belanjain 500.000 untuk keperluan itu. Nah kalau Anda dengan menggunakan kartu kredit, limitnya kan bisa jadi lebih dari 500.000 nih, bisa jadi 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, bahkan bisa puluhan juta gitu kan. Nah jangan terpancing untuk menggunakan limit yang over dari gaji kita itu, bahkan gitu kan, nggak usah, bahkan melebihi ya, terutama di alokasi yang kita sudah 500.000 itu jangan. Walaupun kita bisa bertransaksi 1 juta, nggak usah beli barang 1 juta, 500.000 ya sudah maksimal 500.000. Tapi 500.000 itu hanya untuk 1 bulan itu loh ya, jadi bukan untuk 1 transaksi. Kalau 1 transaksi udah bayar 500.000 berarti 1 bulan itu udah nggak boleh beli-beli yang lain untuk keperluan itu. Nah jadi harus bisa membatasi diri. Nah dengan demikian ya, dengan rule yang nomor 8 ini, itu sama aja kita stick to the rule dengan prinsip yang nomor 1 dan yang lain. Nomor 1 itu kan menggunakan kartu kredit ini hanya sebagai teknologi yang memungkinkan kita tidak perlu membawa uang cash dalam dompet. Hanya sebatas itu, bukan berarti kita menggunakan kartu kredit supaya kita bisa membeli barang yang harganya di luar kemampuan kita atau di luar batas yang sudah kita tetapkan gitu teman-teman. Nah demikian pandangan-pandangan saya tentang kartu kredit, dan selama ini pandangan-pandangan ini membantu saya untuk tidak pusing dengan hutang dan berbagai hal yang mengganggu gitu, yang seharusnya tidak perlu ada gitu teman-teman. Semoga video ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman, mencerahkan, dan jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman yang lain kalau merasa bahwa video ini berguna dan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe supaya video-video saya selanjutnya selalu hadir di ruangan teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu.